Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cici Hidayati. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang, yaitu Politeknik Negeri Malang, di jurusan akuntansi dengan prodi D3 Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari dosen saya mengenai leasing. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang leasing dan apakah berbeda antara leasing, kredit atau pembiayaan bank umum, dan customer finance? Oke, langsung saya jawab. Yang pertama adalah pengertian dari leasing. Leasing atau bisa juga disebut sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal yang akan digunakan penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah berbeda antara leasing, kredit atau pembiayaan bank umum, dan customer finance? Jawabannya adalah berbeda. Di manakah letak perbedaannya? Oke, yang pertama, jika kredit atau pembiayaan bank umum hanya memberikan pinjaman dalam bentuk dana, sedangkan leasing memberikan pinjaman berupa barang yang digunakan untuk usaha. Sedangkan untuk customer finance, ada 3 perbedaannya dengan leasing. Yang pertama, customer finance tidak memerlukan hak opsi, sedangkan leasing dapat dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Untuk yang kedua, pada customer finance, lembaga pembiayaan akan membayar keperluan konsumen dan konsumen akan membayar kembali kepada lembaga pembiayaan dengan cara mengangsur. Untuk yang ketiga, berdasarkan objeknya. Pada customer finance, objeknya adalah barang-barang yang dapat bergerak seperti mobil dan sepeda motor. Sedangkan di leasing, barang yang dileasingkan adalah barang yang digunakan untuk usaha seperti ekskavator dan bulldozer. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan peraturan pemerintah, sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing beserta peranannya masing-masing. Oke, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu ada lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang memberikan pinjaman kepada nasabah untuk memperoleh barang modal sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang kedua adalah lessee. Lessee merupakan nasabah yang mengajukan permohonan kepada lessor untuk memperoleh barang modal. Permohonan yang diajukan harus secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga adalah supplier. Supplier adalah penyedia barang yang akan dileasingkan sesuai dengan perjanjian antara lessor dengan lessee, di mana di sini supplier dapat bertindak sebagai lessor. Dan pihak yang terakhir adalah pihak asuransi, yaitu perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian lessor dengan lessee, di mana yang akan membayar biaya asuransi adalah pihak lessee. Pertanyaan yang ketiga yaitu, uraikan secara lengkap persyaratan dan prosedur permohonan leasing. Adapun prosedur permohonan leasing yaitu yang pertama, pihak lessee mengajukan permohonan kepada lessor baik secara tulis maupun secara lisan. Yang kedua, lessor menanggapi maksud dan tujuan dari lessee, kemudian meminta lessee untuk memenuhi syarat seperti memberikan akta pendirian usaha dan laporan keuangan 3 tahun terakhir apabila pihak lessee adalah sebuah perusahaan atau yayasan. Dan yang kedua, memberikan KTP, KK, dan slip gaji apabila pihak lessee adalah perseorangan. Yang ketiga adalah pihak lessor mengadakan penelitian atau analisis untuk mengetahui seberapa kemampuan nasabah untuk membayar dan memastikan bahwa informasi yang diberikan lessee adalah benar adanya. Prosedur yang keempat adalah setelah permohonan diterima, lessor mengadakan pertemuan dengan lessee untuk menandatangani surat perjanjian dan membicarakan berapa biaya yang akan dibayar oleh lessee. Yang kelima, pihak lessee membayar sejumlah kewajiban kepada lessor. Dan yang keenam,
pihak lessor membayar premi asuransi atas nama leasing. Dan untuk prosedur yang terakhir, supplier mengirim barang yang diinginkan oleh leasing sesuai dengan perintah dari lessor. Untuk pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan lease agreement dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Oke, jadi lease agreement adalah suatu perjanjian antara leasing dengan lessor yang mengatur bahwa leasing berhak untuk menggunakan suatu aset dan harus membayar secara periodik kepada lessor. Yang ada di dalamnya yaitu yang pertama finance lease, yaitu leasing dengan hak opsi, dan yang kedua ada operating lease, yaitu leasing tanpa hak opsi. Yang ketiga ada direct finance lease, di mana pihak lessor membeli barang atas permintaan leasing kemudian disewakan kepada leasing. Yang keempat ada sales and leaseback, di mana leasing menjual barang modal kepada lessor untuk sewa guna usaha. Dan yang terakhir ada cross border lease, yaitu leasing yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing atau lessor kepada leasing. Yang pertama ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini perhitungannya dihitung setiap tahun. Yang kedua ada biaya materai. Biaya materai ini digunakan untuk perjanjian. Dan yang ketiga ada biaya bunga. Biaya bunga merupakan biaya bunga yang berasal dari barang modal yang dileasingkan. Dan yang terakhir adalah premi asuransi. Premi asuransi sendiri adalah biaya yang akan dibayarkan kepada pihak asuransi. Oke, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai leasing. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.